Baik, selamat pagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan pertemuan melalui video pembelajaran dan kalian harus memperhatikan, menyimak materi yang akan saya berikan lewat video pembelajaran kali ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi tentang proses dan pribadi yang dewasa. Nah, teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman untuk mengetahui apa itu proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu adalah perubahan fisik menjadi lebih besar atau lebih panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dia beranjak dewasa. Nah, jadi misalkan dulunya kita berpostur pendek, sekarang kita berpostur tubuh tinggi, atau dulunya kurus, sekarang kita sudah agak gemuk. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui tentang proses pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke seorang pribadi yang dewasa. Kalian harus perlu mengetahui tentang seorang pribadi yang dewasa. Nah, seorang pribadi yang dewasa adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kematangan fisik dan sosial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab kehidupan dewasa. Nah, ada beberapa karakteristik yang dikaitkan dengan pribadi seseorang yang sudah dewasa, yaitu yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dimaksudkan ketika kita sudah menjalani kehidupan kita yang sudah semakin dewasa atau sudah berada dalam tingkat kedewasaan, kita harus bertanggung jawab dengan apa saja keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Entah itu keputusan salah atau benar, kita harus bertanggung jawab dan menerima setiap konsekuensi yang ada. Selanjutnya itu ada kemandirian. Nah, kemandirian juga sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita sudah dewasa. Nah, misalkan kalau dulunya kita itu diantar jemput oleh orang tua, sekarang ketika kita sudah dewasa, sudah berada di sekolah menengah atas, ya, kita sudah tidak perlu lagi untuk diantar jemput oleh orang tua. Justru kita yang harus pergi dan pulang sekolah sendiri. Itu yang dinamakan dengan kemandirian. Melakukan hal-hal yang dilakukan secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya itu ada empati. Nah, empati di sini kita harus belajar untuk menghargai perasaan dari teman kita atau guru kita. Jadi kita harus menghargai perasaan mereka. Jangan bertingkah seolah-olah kita kelihatan tidak berempati kepada sesama teman kita, apalagi kepada guru kita. Selanjutnya itu ada keberanian. Keberanian juga di sini penting dalam kehidupan kita yang sudah dewasa. Karena kalau tidak ada keberanian, ya kita tidak akan maju. Justru kita hanya akan diam di situ saja, tidak ada kemajuan. Jadi keberanian itu sangat penting. Selanjutnya itu ada kendali diri. Nah, yang dimaksud di sini ketika sudah dewasa kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Kalau dulunya sering ada kesalahpahaman antar orang tua dan anak. Nah, justru kalau sudah dewasa, kesalahpahaman itu tidak perlu terjadi lagi dalam kehidupan antara orang tua dan anak. Kita harus belajar mengendalikan diri kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara orang tua dan anak, antara teman dan teman, antara guru dan murid. Nah, itu. Jadi itu ada karakteristik yang dikaitkan dengan pribadi seseorang yang dewasa. Itu ada 5 karakteristik. Ada tanggung jawab, kemandirian, empati, keberanian, dan kendali diri. Nah, kelima ini harus dimiliki dan harus ditanamkan dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman menjalani masa-masa kedewasaan teman-teman. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh-contoh perubahan yang dialami remaja. Yang pertama itu selama masa remaja pasti akan mengalami berbagai perubahan dalam aspek fisik, sosial, intelektual, emosional, bahkan pun dalam aspek rohani. Nah, kalau dalam aspek fisik, perubahan fisik itu
dari remaja ke dewasa, misalkan ada terjadi perubahan pada sistem reproduksi baik perempuan maupun laki-laki. Nah, itu perubahan fisik. Selanjutnya juga dalam perubahan fisik, misalkan ada perubahan warna kulit atau dulunya tidak berjerawat, ketika sudah dewasa mulai muncul jerawat. Nah, itu termasuk dalam perubahan-perubahan fisik dari remaja ke dewasa. Selanjutnya, selain perubahan fisik itu ada perubahan sosial. Nah, di sini remaja mulai mengembangkan identitas diri mereka dan mereka akan lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam karakteristik yang dikaitkan dengan pribadi dewasa, itu ada tanggung jawab, di mana mereka akan bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil meskipun ada konsekuensinya. Nah, di sini termasuk dalam perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada perubahan intelektual. Nah, perubahan intelektual di sini maksudkan remaja itu ketika akan ke dewasa, mereka mulai mampu berpikir tentang konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Misalkan kalau dulunya mereka berpikir yang terlalu sempit, hanya berpikir tentang itu-itu saja, ketika sudah dewasa, mereka akan berpikir lebih kompleks lagi. Nah, juga dapat mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan berpikir secara logis. Nah, itu perubahan intelektual dari remaja yang akan ke dewasa nanti. Selain ada perubahan intelektual, ada juga perubahan emosional. Nah, perubahan emosional ini di mana remaja mungkin mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan ekstrim. Misalnya mereka merasakan sedih, senang, marah, cemas, dan itu datang secara cepat atau mungkin secara bergantian, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih ulang. Itu yang dimaksud dengan perubahan emosional dari remaja ke tingkat dewasa. Nah, kalau di tingkat dewasa, kalau sudah mengalami kedewasaan, pasti akan mengalami perubahan emosional yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Perubahan suasana hati secara tiba-tiba dan ekstrim. Selanjutnya itu ada perubahan rohani. Nah, di sini sebagai remaja yang akan ke dewasa nanti, mereka akan mencari makna dan tujuan hidup mereka. Mungkin mereka mulai mencari tahu arti hidup mereka akan seperti apa ketika mereka dewasa nanti, dan tujuan mereka juga hidup untuk apa. Mereka akan mencari itu lebih dalam lagi dan mungkin akan lebih tetap memperkuat iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena kan kalau misalkan sebelum dewasa itu pikiran mereka tuh masih pelin-pelan, masih kemana-mana. Ketika mereka dewasa, mereka akan lebih memperkuat keyakinan mereka kepada Tuhan dan mulai mencari arti hidup dan tujuan hidup mereka akan kemana nantinya. Apakah mereka akan terus berjalan bersama Tuhan atau tidak. Tapi sebagai remaja Kristen yang akan ke kehidupan yang dewasa nanti, mereka akan tetap mempertahankan kehidupan yang akan berjalan bersama-sama dengan Kristus terus. Di pembahasan materi kita melalui video pembelajaran saat ini tentang proses dan pribadi yang dewasa, Enci hanya mau mengatakan kepada teman-teman sebagai pendidik yang nantinya akan dewasa atau sekarang juga sudah berada dalam kedewasaan karena sudah SMA. Nah, ada sebuah proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah, kita harus terus bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya bertumbuh dan berkembang secara pola pikir saja, tapi kita harus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memiliki hati yang selalu mau belajar dan bertumbuh, kamu akan menjadi seorang pribadi dewasa yang seutuhnya.
Sebagai orang Kristen, tentunya kita harus tetap biarkan Tuhan Yesus saja yang akan membentuk kehidupan kita menjadi lebih dewasa lagi. Jangan kita biarkan dunia yang membentuk kita menjadi seorang yang dewasa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada teman-teman, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian harus mengerjakan tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom. Di situ juga sudah ada batas pengumpulannya kapan, dan selamat mengerjakan. Terima